Roy Keane tak bisa menahan amarah kepada Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Pundit yang juga mantan gelandang Manchester United Roy Keane tak bisa menahan amarahnya kepada Bruno Fernandes. Dia menilai Kapten Manchester United itu kurang disiplin. Karena ulahnya itu, rekan Bruno Fernandes di Manchester United menjadi frustrasi dan bingung. Itu juga membuat permainan Manchester United jadi buruk di lapangan. Bruno Fernandes nyaris main di semua pertandingan Manchester United musim ini. Dia main di Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions dan absen saat kena sanksi. Roy Keane mengaku kesal dengan kebebasan Bruno Fernandes dalam bergerak di lapangan. Kelakuan ini diyakini mantan gelandang Irlandia Utara itu sudah terjadi sepanjang kariernya. Roy Keane menilai kesalahan Fernandes bisa tak terlihat saat Manchester United main bagus. Namun saat Manchester United kesulitan, dia bakal jadi masalah besar. Kalau Anda melihat permainan dia dengan Portugal, dia melakukan hal yang sama, selalu berganti-ganti posisi di lapangan, ujar Keane seperti dikutip Metro. Roy Keane menilai Bruno Fernandes sudah membuat Manchester United merugi. Kalau aksinya bisa ampuh membantu tim, dia pasti bisa dimaafkan. Kalau dia peragakan itu dan membuat magis, Anda bisa memaafkan dia, kata Roy Keane. Namun saat Anda ada di tim yang berjuang dan Anda melakukan hal konyol itu, pemain lain pasti akan teriak, kamu membunuh permainan tim, kamu merugikan kami. Sementara itu, Gary Neville juga menyampaikan pendapatnya soal Bruno Fernandes. Dia mengatakan hanya Manchester United yang mengizinkan dia main seperti itu. Saya memikirkan Bruno Fernandes, saya menonton pada hari Minggu, dia pasti pemain terbaik dalam hal bakat, tapi dia ada di mana saja, ujarnya. Kalau itu terjadi dengan Guardiola, dia pasti akan teriak di pinggir lapangan agar pemain kembali ke posisinya. Neville mengatakan gaya permainan Bruno Fernandes sangat jadul. Ini berbeda kondisinya kalau diterapkan di sepak bola terkini. Hampir 20 tahun lalu di mana seorang pemain nomor 10 diberi kebebasan untuk main. Itu sudah hilang sekarang, ujarnya. Anda harus masuk dalam kombinasi dan pola permainan saat menyerang. Saya tak pernah lihat Ten Hag dekati dia dan menyuruh dia kembali ke posisi utama. Andre Onana berangkat Piala Afrika, Manchester United boyong kiper baru dari Italia. Sebuah rumor baru beredar terkait aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dikabarkan akan mendatangkan Ivan Provedel dari Lazio dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United saat ini lagi ditinggal Andre Onana. Sang kiper sudah berangkat ke Pantai Gading untuk memperkuat timnas Kamerun di ajang Piala Afrika 2023. Kamerun sendiri merupakan salah satu unggulan juara turnamen elit ini. Alhasil mereka diprediksi akan melaju jauh, sehingga Onana bisa absen agak lama dari skuad Setan Merah. Quotidiano Sports melaporkan bahwa Manchester United memutuskan untuk mencari kiper baru. Mereka berencana untuk membajak Ivan Provedel sebagai pengganti Onana. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk membeli kiper baru di musim dingin ini. Ini disebabkan Erik ten Hag diklaim kurang percaya dengan stok kiper yang dimilikinya saat ini. Ia menilai kiper-kiper cadangan Manchester United kualitasnya berbeda jauh dengan Onana. Jadi untuk meminimalisir kesalahan di sektor penjaga gawang mereka, Manchester United memutuskan untuk mengejar kiper baru di musim dingin ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa pilihan Manchester United saat ini jatuh ke kiper Lazio, Ivan Provedel. Kiper 29 tahun itu dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermain Ten Hag. Selain itu ia punya performa yang cemerlang di Serie A. Jadi ia dianggap bisa jadi pengganti yang ideal bagi Onana di bawah mister gawang Manchester United. Keuangan sulit, hanya ada satu striker yang memungkinkan gabung Manchester United di Januari tahun 2024. Sebuah laporan menarik diungkapkan Sky Sports. Mereka menyebut bahwa Manchester United hanya punya satu opsi untuk didatangkan ke lini serang mereka di musim dingin ini. Seperti bursa-bursa transfer sebelumnya, Manchester United kembali digosipkan akan belanja pemain baru. Erik ten Hag dilaporkan punya beberapa kebutuhan di timnya di bursa transfer kali ini. Setan Merah dikabarkan akan mencari striker baru di musim dingin ini. Mereka butuh tambahan tenaga untuk memperkuat lini serang mereka yang kesulitan mencetak gol belakangan ini. Sky Sports menyebut bahwa Manchester United memang aktif berburu striker. Namun mereka tidak punya banyak opsi di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak bisa bebas merekrut striker baru karena aturan FFP. Neraca keuangan Setan Merah saat ini lagi tidak seimbang. Pengeluaran jor-joran mereka di musim panas kemarin dikabarkan tidak sepadan dengan pemasukan mereka.
Alhasil Manchester United tidak bisa keluar uang banyak di bursa transfer musim dingin ini karena jika mereka melanggar mereka akan terkena sanksi FFP. Dengan kondisi keuangan mereka saat ini, Manchester United disebut hanya punya satu opsi yang memungkinkan mereka rekrut di musim dingin ini. Ia adalah penyerang Bayern Munchen, Eric Maxim Choupo-Moting. Sang striker kontraknya akan habis di musim panas nanti dan Bayern Munchen mempersilakan sang striker untuk pergi di musim dingin ini. Dengan sisa kontraknya yang kurang 6 bulan lagi, Choupo-Moting dilaporkan bisa diangkut dengan harga yang murah. Jadi ia jadi opsi paling realistis untuk didatangkan Manchester United saat ini. Namun Manchester United dilaporkan harus menunggu jika ingin mendatangkan Choupo-Moting. Sang striker saat ini lagi beraksi di Piala Afrika 2023 sehingga ia baru bisa bergabung dengan Setan Merah di sekitar bulan Februari mendatang. Sia-siakan kepercayaan Erik ten Hag, Antony dibuang ke Barcelona. Antony dikabarkan akan dibuang ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin ini karena sudah menyia-nyiakan kepercayaan Erik ten Hag. Bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 sedang berlangsung. Klub-klub top Eropa mulai gencar mencari para pemain idaman mereka. Tidak hanya itu, ada juga klub yang ingin melepas pemain mereka, baik dengan skema pinjaman maupun transfer permanen. Salah satu klub yang mulai bersih-bersih skuad adalah raksasa Liga Inggris, Manchester United. Manchester United disebut-sebut ingin membersihkan skuad mereka pada paruh kedua musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setelah melepas Jadon Sancho ke Borussia Dortmund, Setan Merah kabarnya ingin melepas satu pemain lagi. Kali ini, nama pemain yang disebut-sebut akan segera diminta angkat kaki dari Old Trafford adalah winger asal Brasil, Antony. Dilansir dari El Nacional, Antony dinilai tampil sangat mengecewakan sepanjang musim ini. Antony sudah bermain sebanyak 22 kali untuk Manchester United di berbagai kompetisi. Akan tetapi, ia belum satu pun mencetak gol dan assist untuk klub asuhan Erik ten Hag. Tidak hanya itu, Antony juga terlibat masalah di luar lapangan, yakni tudingan kekerasan kepada kekasihnya. Berbagai masalah tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab performa Antony kian memburuk. Padahal, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, sempat ngotot untuk mendatangkan dirinya pada musim panas 2022 lalu. Untuk memenuhi keinginan ten Hag itu, Setan Merah sampai mengeluarkan biaya transfer sebesar 95 juta euro. Antony pun dinilai sudah membuat kepercayaan ten Hag terbuang sia-sia. Alhasil, ten Hag ingin melepas winger berusia 23 tahun tersebut pada Januari tahun 2024 ini. Masih menurut laporan yang sama, Barcelona menjadi salah satu peminat Antony. Kabarnya, Blaugrana ingin mempertajam lini depan mereka pada sisa musim ini. Tim asuhan Xavi Hernandez itu berencana untuk mendatangkan Antony dengan skema pinjaman. Pasalnya, Barcelona masih belum memiliki ruang keuangan yang cukup untuk mendatangkan winger asal Brasil itu dengan skema transfer permanen. Kritikan keras pecat ten Hag, pemain Manchester United tidak ada yang berkembang. Erik ten Hag dikritik keras karena dinilai tidak bisa mengembangkan pemain Manchester United. Faktanya, tidak ada pemain Manchester United yang mengalami perkembangan signifikan sejak kedatangan ten Hag. Musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini adalah musim kedua ten Hag di Manchester United. Dia mengalami situasi yang lebih sulit dari musim lalu, performa Manchester United inkonsisten sejak awal musim, bahkan terbilang mengecewakan. Ten Hag sudah berulang kali dikritik, juga diterpa isu pemecatan. Dia dinilai tidak cukup bagus untuk menangani skuad top selevel Manchester United yang sekarang. Manchester United sudah tersingkir dari Liga Champions, terbuang dari Carabao Cup, dan kini tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League 2024, 31 poin dari 21 laga. Situasi ini pun diperhatikan oleh Ian Wright, legenda Arsenal. Menurutnya, salah satu masalah Manchester United dapat dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada pemain yang mengalami perkembangan signifikan di era ten Hag. Sejak ten Hag tiba di sana, tidak ada pemain yang berkembang. Anda bisa melihat pemain-pemain Villa, Unai Emery datang setelah Gerrard, kata Wright. Lihat pemain Tottenham setelah Conte, pemain-pemain itu mengalami perkembangan dengan menerima metode latihan. Pemain-pemain Manchester United tidak berkembang, justru sebaliknya, mereka semakin buruk. Saya mengamati permainan Rashford kemarin, sepertinya proses pengambilan keputusannya buruk untuknya. Makin ngeri starting 11 Manchester United kedatangan Vinicius Junior.
Bintang Real Madrid Vinicius Junior, bakal diangkut oleh raksasa Premier League, Manchester United. Vinicius sekarang ini menjadi salah satu bintang utama Madrid. Ia menjadi sumber gol dan assist Los Blancos, penampilannya di sayap kiri sangatlah memukau, ia pun diprediksi bakal menjadi penghuni skuad utama Madrid selama bertahun-tahun ke depan. Manchester United pun disebut siap menebus Vinicius Junior dengan bandrol 130 juta pounds, mereka siap memecahkan rekor transfer klub dengan bantuan suntikan dana dari Sir Jim Ratcliffe. Berikut starting 11 Manchester United bersama Vinicius Junior. Di pos kiper, saat ini tentu saja Andre Onana jadi pilihan utama. Di pos fullback kanan, Diogo Dalot layak jadi pilihan utama. Ia bisa memberikan dukungan yang lebih baik dalam menyerang ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Di pos fullback kiri, ada nama Luke Shaw dan di pos back tengah, Rafael Varane tentu pantas jadi starter. Selain merupakan back berkualitas, Varane juga paham gaya permainan Vinicius Junior. Di pos gelandang bertahan, ada sejumlah opsi, ada Casemiro, Sofyan Amrabat, hingga Kobbie Mainoo. Di pos gelandang serang, tentu saja hanya ada satu pilihan pasti yakni Bruno Fernandes. Di pos sayap kanan, ada Alejandro Garnacho. Tapi Marcus Rashford juga bisa ditempatkan di sisi ini, sebab pos sayap kiri sudah jelas akan ditempati oleh Vinicius Junior. Manchester United akan punya dua winger yang punya lari kencang dan insting gol mengerikan. Mereka juga bisa menyuplai Rasmus Højlund di pos penyerang tengah. Selain ini Højlund sepertinya memang kekurangan suplai bola matang.